Bab 2336. Alasan mengapa harga setinggi langit 100 juta dijual pada lelang terakhir kali sepenuhnya karena Charlie sengaja mengonfrontasi Friedman Wilson dan memaksakan harga naik. Sekalipun itu benar-benar kepemilikan saham, biaya 4 atau 5 juta tidak dapat ditukar dengan pengembalian 2 atau 3 miliar. Karena itu, bagaimanapun, Charlie bisa memberinya pil permajaan yang memang sangat disukai. Memikirkan hal ini, dia segera bangkit, melangkah maju, berlutut, mengepalkan tinjunya, dengan hormat berkata, "Kebaikan guru Charlie yang luar biasa tidak dapat dilupakan, terimalah lain kali." Charlie menopangnya dengan satu tangan dan berkata sambil tersenyum, "Ambil pilnya dan segera simpan. Dari semua orang yang saya undang hari ini, Anda adalah satu-satunya yang memiliki pil permajaan, jadi tolong merahasiakannya dari saya. Jangan biarkan orang lain tahu, atau saya khawatir semua orang akan terlalu banyak berpikir." Qin Gang segera mengangguk, dan berkata dengan tegas, "Tuan Charlie, jangan khawatir, saya akan mati, tetapi tidak akan mengungkapkan ini kepada siapapun." Setelah selesai berbicara, dia buru-buru mendesak Ao Sui dan Ao Dong, "Kalian berdua dengarkan aku, jangan membocorkan setengah dari kata-kata tentang rejuvenation pill. Apakah kamu mengerti?" Ao Sui dan Ao Dong berkata pada saat yang sama, "Dimengerti." Qin Gang memandang Ao Dong dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ao Dong, kalian anak-anak telah mendapat masalah sebelumnya dan bahkan pergi untuk bergaul dengan Yu Jinghai dari Hong Kong, jadi Anda harus menanggapi peringatan ini dengan serius dan mengingat apa yang baru saja saya katakan, mengerti?" Ao Dong tidak berani mengatakan setengah kata, dan segera berkata, "Paman kedua, saya tahu, jangan khawatir. Jika saya berani mengungkapkan setengah kata kepada dunia luar, biarkan Tuan Charlie memotong saya sampai mati." Qin Gang merasa puas dan berkata kepada Charlie, "Tuan Charlie, Ao Sui selalu sangat menghormatimu. Anda dapat yakin bahwa meskipun bocah Ao Dong ini dulunya brengsek, dia memang jauh lebih jujur selama periode ini. Anda tidak perlu khawatir." Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Setelah Anda pergi, Tuan Qin, cepat taruh pil permajaan ini di tempat teraman di villa Anda. Bagi saya, alasan mengapa saya datang begitu awal adalah untuk memberi Ao Sui beberapa panduan lagi. Jadi saya tidak akan membuang waktu di sini." Qin Gang segera berkata, "Tidak masalah, Tuan Charlie." Setelah itu, dia berbalik untuk melihat Ao Sui dan berkata, "Ao Sui, kamu bisa membawa Tuan Charlie ke ruang latihan." Ao Sui merasa malu dan senang, dan mengangguk dengan cepat, "Tuan Charlie, silakan datang ke ruang latihan dengan saya." Charlie mengangguk, bangkit, dan pergi ke ruang latihannya bersama Ao Sui. Ketika Ao Sui datang ke ruang latihan, dia berkata kepada Charlie, "Tuan Charlie, saya telah berlatih dengan rajin baru-baru ini, tetapi saya selalu merasa bahwa kemajuan secara keseluruhan sangat lambat, dan hampir tidak mungkin untuk membuat kemajuan yang jelas. Apakah kamu ingat terakhir kali? Efek pil ini begitu kuat sehingga saya tidak bisa lagi meningkatkan kekuatan saya dengan berlatih sekarang." Charlie sedikit tersenyum dan berkata, "Keterampilan bertarung sanda yang biasanya Anda latih seperti anak berusia 5 tahun yang perlu memegang bola basket dengan kedua tangan untuk berlatih menembak, dan pil itu setara dengan membiarkan Anda memiliki semuanya sekaligus, semua kemampuan pemain NBA. Dalam kasus ini, jika Anda masih berlatih bola basket dengan cara yang sama seperti anak berusia 5 tahun, itu tidak akan banyak meningkatkan kekuatan Anda secara keseluruhan. Sebaliknya, hal itu akan mempengaruhi kemampuan Anda saat ini. Ini adalah pemborosan yang sangat besar." Ao Sui mengangguk dan mendesah, "Anda mengatakan Tuan Charlie, saya merasa seperti ini akhir-akhir ini. Saya selalu merasa bahwa dengan kebugaran fisik saya saat ini, terus berlatih keterampilan bertarung Sanshou agak sia-sia, tetapi saya tidak tahu kecuali, selain keterampilan bertarung ini, apa lagi yang bisa saya latih." Charlie mengangguk dan tersenyum, "Itulah mengapa saya datang ke sini lebih awal hari ini. Saya ingin mengubah arah seni bela diri Anda ke rute baru." Bab 2337. Ganti ke rute baru? Ao Sui tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, "Tuan Charlie, apa yang Anda maksud dengan mengubah rute? Apakah membiarkan saya berlatih judo, taekwondo atau semacamnya?" "Tentu saja tidak." Charlie tersenyum dalam dan berkata dengan serius, "Apakah itu seni bela diri tradisional negara kita, atau taekwondo, jeet kune, sanda, pertarungan, tinju, semuanya berada di jalan yang sama.
Jika Anda beralih bolak-balik di antara mereka, Anda hanya dapat mengubah arah yang terbaik, dan tidak mungkin untuk membicarakan tentang mengubah sepenuhnya ke rute baru. Aosue bertanya dengan tidak bisa dimengerti, Tuan Charlie, apa yang Anda katakan, saya tidak mengerti. Acara ini adalah acara seni bela diri kompetitif yang umum sekarang. Jika saya tidak berlatih ini, apa yang harus saya praktekkan? Charlie berkata dengan tenang, pernahkah Anda mendengar tentang Neijiakuan? Tinju keluarga batin? Aosue bertanya dengan tercengang, mungkinkah, apakah ini teknik inti dan paling rahasia dari keluarga seni bela diri teratas itu? Charlie tersenyum dan berkata, ya. Aosue berseru, Tuan Charlie. Saya telah mendengar tentang 4 keluarga besar seni bela diri Tiongkok. Tampaknya setiap keluarga memiliki seperangkat teknik seni bela diri internal sendiri. Rahasianya diketahui, hanya oleh kerabat darah langsung dari keluarga, tidak mungkin bagi orang luar untuk mengetahui bahkan jika mereka menghabiskan lebih banyak uang. Dapatkah saya memiliki kesempatan seperti itu? Dalam pandangan Aosue, Neijiakuan bukanlah sesuatu yang dia punya kesempatan untuk berlatih. Teknik tinju internal semacam ini adalah rahasia dari keluarga seni bela diri teratas, dan juga merupakan inti dari kelangsungan hidup keluarga. Ini seperti formula pengobatan rahasia, dan sama sekali tidak mungkin diungkapkan kepada orang luar. Oleh karena itu, meskipun Qin Gang sudah memiliki kekayaan bersih puluhan miliar, putrinya Aosue hanya dapat berlatih bertarung dan sanda, barang yang populer dan umum. Keluarga seni bela diri yang menguasai seni bela diri internal, di bidang seni bela diri, bahkan yang paling top. Dan keluarga seperti itu jauh di luar kendali keluarga sebesar keluarga Qin. 4 keluarga utama seni bela diri di Tiongkok bergantung pada hampir semua keluarga top level triliun. Bahkan jika mereka bertahan dengan keluarga top ini, keluarga seni bela diri tidak akan pernah melepaskan tinju rahasia internal mereka, karena inilah yang tidak dapat mereka lakukan. Kunci untuk berdiri tegak tidak bisa menjadi rahasia umum. Namun, di mata Charlie, seni bela diri internal yang sangat dihormati oleh orang-orang seni bela diri tidak ada artinya. Dalam 9 klasik langit yang mendalam, hanya berbagai tingkat seni bela diri internal yang berbeda, setidaknya beberapa ratus jenis dicatat, dan ini hanyalah beberapa seni bela diri yang sangat rendah. Faktanya, latihan yang benar-benar kuat bukanlah seni bela diri internal sama sekali, tetapi energi nyata dan energi spiritual. Jika voltase dan arus digunakan untuk mengukur celah antara Neijiakuan dan Truqi dan aura, maka Neijiakuan seperti baterai AA biasa. Tegangannya hanya 1,5 volt dan arusnya sangat kecil. Dibandingkan aura metode tinju keluarga dalam, Zhenki setara dengan listrik UHV, yang bisa mulai dari 500,000 volt, bahkan jutaan volt. Kesenjangan ini hanyalah dunia yang berbeda. Oleh karena itu, Charlie bahkan tidak melihat teknik tinju dalam-dalam, 9 klasik langit yang mendalam. Hanya saja dia menemukan bahwa Aosue tidak dapat menemukan metode tinju yang cocok untuk berlatih saat ini, jadi dia tiba-tiba memikirkan metode tinju dalam ini dan berencana untuk memilih salah satu dari mereka dan membiarkan Aosue berlatih. Jadi, dia tersenyum dan berkata kepada Aosue, saya kebetulan tahu jenis latihan batin keluarga yang sangat cocok untuk anak perempuan untuk berlatih, yang disebut telapak 4 gajah. Jika Anda tertarik, saya bisa mengajari Anda. Ketika Aosue mendengar ini, dia terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Meskipun dia tidak tahu seperti apa latihan batin keluarga ini, 4 telapak gajah, ini, selama itu termasuk dalam kategori tinju keluarga batin, itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Bab 2338. Dan Charlie sekarang bersedia untuk mengajarkan harta yang tak ternilai ini padanya, betapa berharganya ini. Melihat Aosue tidak berbicara, Charlie tersenyum dan bertanya padanya, kenapa kamu tidak menyukainya? Apakah Anda ingin mengubahnya? Tidak. Mata Aosue berkaca-kaca, dan dia melambaikan tangannya dengan cepat. Tuan Charlie, saya tidak menyukainya. Saya hanya berpikir itu luar biasa. Bagi banyak keluarga seni bela diri batin adalah sebuah tradisi. Harta keluarga adalah fondasi pijakan keluarga. Itu tidak akan pernah diteruskan ke orang luar, dan banyak dari mereka hanya diturunkan dari pria ke pria. Bagaimana Anda bersedia untuk mengajarkan teknik tinju keluarga yang berharga seperti itu kepada saya? Charlie tersenyum dan berkata, di mata orang lain,
seni bela diri internal semacam ini mungkin memang sangat berharga, tapi di mata saya, itu benar-benar bukan apa-apa. Anda harus mempraktikkan 4 pohon palem ini terlebih dahulu. Jika Anda memikirkannya suatu hari nanti tidak lagi layak untuk kekuatan Anda, saya akan memberikan Anda satu sama lain. Apa yang dimaksud dengan 4 palms? Charlie tidak tahu siapa yang meninggalkan metode tinju bagian dalam. Dia hanya tahu bahwa metode tinju batin ini lebih cocok untuk perempuan berlatih dalam rekaman dari 9 klasik langit yang mendalam. Selain itu, dalam catatannya, 4 telapak gajah dibagi menjadi 9 lapis, dan latihan juga dibagi menjadi 9 bagian dari 1 sampai 9. Jadi Charlie menulis lapisan pertama dan menyerahkannya kepada Aosway. Ini bukan Charlie menyengat, tetapi metode mental kekuatan batin semacam ini, seperti buku teks siswa, nilai yang berbeda sesuai dengan nilai buku teks yang berbeda. Jika seseorang akan memasuki sekolah dasar dari Prataman kanak-kanak, cara terbaik adalah dengan mempelajari buku teks untuk semester pertama kelas 1. Jika saat ini, semua buku teks untuk seluruh wajib belajar 9 tahun diberikan kepadanya, itu akan membuatnya kehilangan prioritas, minat, dan kesabarannya. Oleh karena itu, ide Charlie adalah memberinya lapisan pertama, telapak 4 gajah, terlebih dahulu dan membiarkannya memasuki pintu tinju internal keluarga terlebih dahulu. Jika dia berlatih dengan baik dan membuat kemajuan pesat, maka dia akan memberinya lapisan kedua. Dia siap untuk itu. Bagi Aosway, mentalitas 4 palms hampir membuka pintu ke dunia baru dalam kognisi. Dia dengan hati-hati melihat seluruh rangkaian metode mental dan berkata dengan terputus-putus, "Tuan Charlie, sepertinya saya tidak mengerti. Ada begitu banyak nama titik akupuntur dan garis meridian. Apa artinya?" Charlie tersenyum sedikit dan menjelaskan, perbedaan terbesar antara tinju dalam dan tinju luar adalah adanya ki ekstra dari dalam. Setelah itu, dia berkata dengan sungguh-sungguh, seperti yang disebut latihan internal, 1 nafas, otot luar, dan tulang. Hal terpenting dalam tinju keluarga internal adalah ki di dalam tubuh. Aosway buru-buru bertanya padanya, lalu bagaimana saya bisa menarik napas dalam? Saya tidak dapat merasakan keberadaan titik akupuntur dan meridian itu. Charlie tersenyum dan berkata, orang biasa tidak bisa memahaminya. Bukan karena seseorang tidak memiliki kemampuan ini, tetapi seseorang dapat menguasai cara merasakan meridian dan titik akupuntur. Setelah itu, Charlie bertanya padanya, pernahkah Anda mendengar tentang aksi atau pertunjukan akrobatik yang disebut ventriloquisme? Aosway buru-buru bertanya, Vanus, apakah ini cara berbicara dengan perut Anda tanpa menggerakkan mulut? Charlie mengangguk, ya. Itu dia. Aosway buru-buru berkata, ketika saya masih muda, ayah saya membawa saya ke pertunjukan ventriloquisme di sebuah sirkus. Pemain itu memegang boneka di tangannya, dan kemudian dia bisa berbicara dengan bonekanya sendiri. Ketika dia berbicara, dia akan berbicara dengan orang biasa. Buka saja mulutnya untuk berkata, tetapi ketika dia membutuhkan boneka untuk berbicara, dia akan menutup mulutnya. Dalam bahasa perut, rasanya sangat ajaib. Charlie tersenyum dan berkata, sebenarnya, bahasa perut tidak berarti benar-benar berbicara dengan perut, tapi setelah dia belajar menguasai nafas, dia menekan nafas ke dalam rongga perut dan kemudian menggunakan nafas di rongga perut untuk menggerakkan pita suara untuk menghasilkan suara. Mulut dan lidah tidak bergerak sama sekali. Aosway berseru, ini terlalu sulit, bukan? Charlie tersenyum dan berkata, kami orang biasa pasti akan berpikir bahwa hal semacam ini tampaknya sulit karena ketika kami berbicara, kami tidak dapat merasakan di mana yang disebut nafas itu, tetapi setelah Anda belajar dan melatih napas untuk jangka waktu tertentu. Maka kamu bisa menguasai nafas. Pada saat itu, Anda secara alami dapat mengontrol napas Anda untuk tenggelam ke dalam rongga perut, atau tenggelam ke dalam inti. Bab 2339. Mendengarkan metafora Charlie, Aosway sepertinya mengerti sedikit. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Charlie, selama saya berlatih dengan keras, dapatkah saya merasakan kehadiran nafas dan membimbing nafas untuk bergerak di tubuh saya? Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ya. Tidakkah Anda berpikir betapa dalamnya hal ini?
Sama seperti orang biasa bernyanyi, buka mulut Anda dan bernyanyi, dan penyanyi profesional dapat mengontrol napas mereka dan menggunakan bagian tubuh mereka sendiri yang ikut serta dalam resonansi suara saat bernyanyi. Beberapa penyanyi bisa beresonansi di rongga kepala, sementara yang lain beresonansi di rongga toraks dan rongga perut. Padahal, itu sama sekali bukan sesuatu yang misterius. Selama Anda menemukan metode yang tepat dan tepat serta berlatih keras, Anda dapat mundur dan melepas lelah. Aosue berkata dengan semangat, "Terima kasih, Tuan Charlie. Aku akan berlatih keras dan tidak pernah mengecewakan Tuan Charlie." Charlie tersenyum puas, mengangguk, dan berkata, "Kamu harus berlatih dengan baik. Jika Anda bisa mempraktikkan teknik tinju dalam sampai tingkat tertentu, maka kemungkinan di masa depan Anda juga akan menjadi master dari sekolah itu sendiri." Aosue menjulurkan lidahnya dan berkata dengan serius, "Saya tidak berani berharap untuk memulai sekolah. Selama saya tidak bisa membiarkan Tuan Charlie mengecewakan, itu akan menjadi kepuasan terbesar saya." Charlie mengangguk dan berkata, "Oke, jika Anda memiliki tekad ini, hal ini tidak akan efektif dalam 1 atau 2 hari, apalagi seni bela diri internal, bahkan jika Anda seorang pemain ventriloquisme, mungkin perlu 1 atau 2 tahun untuk berlatih. Memulai, jadi Anda harus tenang, jangan terburu-buru, jangan tidak sabar." Aosue segera berjanji, "Tuan Charlie, jangan khawatir, saya akan mengendalikan emosi saya, bertarung dengan mantap, dan tidak pernah menjadi tidak sabar." Charlie tersenyum dan berkata, "Itu yang terbaik." Setelah itu, Charlie mulai membantu Aosue dan secara bertahap membiasakannya dengan keterampilan mental, 4 tapak gajah. Setelah pukul 5 sore, Qin Gang berlari ke arah Charlie dan berkata, "Tuan Charlie, Isaac, Tuan Isaac, dan Orvel ada di sini dan sedang minum teh di ruang tamu. Apakah Anda ingin keluar dan duduk?" Charlie tersenyum dan berkata, "Oke, aku akan datang sebentar." Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Aosue, "Aosue, kamu sudah berlatih untuk sore ini, kamu bisa berhenti di sini hari ini." Aosue berkeringat dan lelah saat ini, jadi dia mengangguk dan berkata, "Baik Tuan Charlie, kalau begitu kau minum teh dulu, aku akan kembali ke kamar dan mandi sebelum turun." Charlie mengangguk, lalu pergi ke ruang tamu bersama Qin Gang. Di ruang tamu, Isaac dan Orvel baru saja duduk. Ketika Charlie masuk, keduanya segera berdiri dan dengan hormat berkata, "Halo Tuan Charlie." Baik Isaac dan Orvel tahu identitas Charlie dan tahu bahwa dia adalah tuan muda dari keluarga Wade. Secara pribadi, mereka memanggilnya Tuan Muda, tetapi selama ada orang lain di sekitarnya, gelar mereka menjadi Charlie akan diubah menjadi Tuan Charlie. Charlie mengangguk ringan dengan mereka berdua dan tersenyum, "Kalian berdua berbicara cukup awal. Apakah Anda datang ke sini bersama-sama?" Orvel tersenyum saat ini, "Tuan Charlie, saya kebetulan bekerja di dekat hotel Tuan Isaac, jadi saya membuat janji dengannya dan datang bersama." Charlie tersenyum sedikit dan berkata, "Ngomong-ngomong, Orvel, saya telah menyerahkan perusahaan etiket Xiangmei Benyamin kepada sepupu istri saya. Apakah kamu tahu ini?" Bab 2340. Orvel buru-buru mengangguk dan berkata, "Tuan Charlie, saya tahu tentang ini. Abner yang Batad sudah memberitahuku. Saya menamparnya 20 kali sebagai hukuman karena membantu Benyamin melecehkan orang. Saya telah memperingatkan dia. Jika dia berani berpartisipasi dalam apapun yang mendorong kebaikan menjadi PR0 institusi, saya akan menghapusnya." Charlie mengangguk dan berkata dengan serius, "Mulai sekarang, aku akan menyapa saudara-saudaramu di dunia bawah tanah. Setiap orang akan makan bersama dan bekerja bersama-sama, tetapi harus ada moral. P0RN, perjudian, dan narkoba adalah garis merah dan Anda tidak boleh menyentuhnya, tidak peduli berapa banyak uang, Anda tidak dapat menyentuhnya." Orvel buru-buru berkata, "Tuan Charlie, jangan khawatir tentang ini. Saya sudah memberitahu bawahan saya. Kali ini saya mendengar tentang apa yang dilakukan Benyamin di perusahaan etiket. Saya juga memberitahu bawahan saya secara khusus. Siapapun yang berani melakukan hal semacam ini di depan hidungku, aku pasti tidak akan memaafkannya." Charlie merasa puas dan berkata, "Ngomong-ngomong, sepupu istriku, etiket apa yang biasanya kamu butuhkan? Kamu bisa mengurus urusannya, tapi jangan terlalu dibesar-besarkan. Wendy dulu memiliki kepribadian yang flamboyan. Saya khawatir dia akan kewalahan setelah mendapatkan kekuasaan." Orvel mengangguk, "Oke, Tuan Charlie, saya akan memastikannya."
Setelah selesai berbicara, dia juga bertanya dengan beberapa keraguan, "Tuan Charlie, bukankah Anda dan adik ipar Anda selalu sangat bermasalah? Aku ingat dia sepertinya bersikap buruk padamu sebelumnya, dan dia canggung denganmu ketika dia mengikuti Fredman Wilson. Mengapa Anda merawatnya?" Charlie tersenyum dan berkata, "Mengetahui kesalahan bisa membuat koreksi. Itu bagus untuk menjadi baik. Tetapi jika mereka tidak pernah mempertimbangkan untuk mereformasi diri yang penuh nafsu, saya akan menyelamatkan mereka untuk hidup mereka dan membiarkan mereka berubah di Gunung Changbai." Setelah mendengarkan Orvel, dia mengangguk lembut dan berseru, "Tuan Charlie, Anda selalu terbuka dan menghadapi siapapun yang pernah menyinggung Anda sebelumnya dan beri mereka kesempatan untuk berubah. Orvel mengagumi hati Anda." Ishak tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Ya, Tuan Charlie. Sebagai orang lain, dengan kekuatanmu, saat menghadapi ampas ini, aku khawatir aku akan membunuhnya." Charlie menggelengkan kepalanya, jika seseorang tidak bersalah atas kematian, tetapi ingin menghukumnya dengan kematian, itu akan terlalu memaksa. Para pengemis geng Nanshan telah kehilangan semua hati nuraninya. Mereka memang pantas mati, tapi Ragnar jelas tidak bersalah atas hukuman mati, begitulah menurut saya. Yongzheng, Changming, dan putranya, meskipun sombong dan menantang, mereka tidak melakukan kejahatan berat. Jika saya membunuh mereka, bagaimana saya akan meyakinkan orang lain di masa depan? Karena itu, Charlie sedikit menghela nafas dan berkata dengan tulus, "Saya berharap kekuatan saya akan terus meningkat, dan saya juga berharap lineup saya akan semakin kuat dan kuat. Karena saya ingin memperluas barisan saya harus jelas tentang penghargaan dan hukuman dan dilayani oleh kebajikan. Orang-orang, jika tidak, bagaimana kita bisa membuat semua orang mau menggunakan dirinya untuk saya?" Orvel mengepalkan tinjunya dan berkata dengan emosi, "Tuan Charlie benar, Orvel telah diajari." Saat dia berbicara, Qin Gang membawa W.S. Pharmaceuticals. Sekarang Wei Liang, manajer umum Jiuquan Pharmaceuticals. Sebelum Wei Liang tiba, dia dengan hormat mengepalkan tinjunya dan berkata, "Halo, Tuan Charlie." Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kita berbicara tentang keluarga Wei, kamu di sini." Wei Liang bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Charlie, apakah kamu berbicara tentang keluarga Wei? Apa yang Anda diskusikan, jika saya boleh tahu?" Charlie berkata dengan ringan, "Ini hanya mengobrol, membicarakan tentang ayahmu dan saudara tirimu. Saya mengatakan bahwa alasan mengapa mereka berdua dikirim ke Gunung Changbai adalah karena mereka tidak boleh mati." Wei Liang tidak bisa membantu tetapi mengangguk dan berkata, "Tuan Charlie, Anda adalah orang yang penuh kasih dan lurus. Ayah saya selalu memandang rendah tempat kelahiran ibu saya dan Gunung Changbai tempat saya dibesarkan. Anda membiarkan dia pergi ke Gunung Changbai selama sisa hidupnya. Baginya, itu adalah hukuman terbaik." Charlie mengangguk sedikit, dan kemudian berkata, "Ngomong-ngomong, Wei Liang, aku tidak punya waktu untuk bertanya padamu, berapa volume penjualan Jiuquan Weisan selama ini,